Lanjutin yang tadi. Ketika saya kunjungan ke sekolah, saya hampir tiap hari ke sekolah. Bahkan Sabtu pun saya ke sekolah. Ya. Sebelum itu Pak, saya sampaikan, Bapak nggak dibilangin kepala dinas gila gitu, Pak, ngambil. Saya harus gila. Gitu. Memang saya harus gila gitu. Karena kalau orang waras saja ngelakuin ini tidak akan tercapai. Memang saya harus gila gitu. Kan gila Pak. Iya, memang saya harus gila gitu. Karena kalau saya tidak gila, saya duduk di kantor aja, ikutin aturan aja. Oh iya besok kita begini. Saya nggak bisa seperti itu. Saya harus lihat langsung apa yang dilakukan guru-guru saya, apa keluhannya guru-guru saya harus tahu itu, sehingga saya bisa mengasesmen, melihat, menganalisa, kemudian bisa mengambil kebijakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sampul Said. Malam ini atau hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, yang saya pikir luar biasa. Hari ini tamu kedua kalinya beliau di Sampul Said. Dari fase awal munculnya Sampul Said 1 tahun yang lalu. Nah, beliau berkenan hadir juga melalui undangan walaupun via WA. Saya kenalkan saja langsung Pak Ali Mudin, Kepala Disdikpora Penajam Pasir Utara. Selamat datang Pak. Terima kasih undangannya. Terima kasih sudah menerima undangan kami di Sampul Said. Dalam kesempatan, saya pikir dengan kesibukan Bapak, dengan aktivitas Bapak juga sudah menyisihkan waktu di tempat kami, di studio baru kami nih Pak. Sedikit pamer. Walaupun sederhana, setidaknya bisa menjadi tempat yang cocok untuk berdiskusi, bisa jadi wadah buat kita. Jadi nggak cari tempat-tempat lain lagi Pak. Yeah. Apa kabar nih Pak Kadis? Alhamdulillah baik. Saya nggak usah Pak Kadis, gini panggil Kanda aja lah, biar lebih nyaman Kanda ya. Boleh. Jadi apa aktivitas belakangan ini dengan kondisi hari ini COVID di dunia pendidikan sendiri? Ya, tentu aktivitas utama ya bagaimana membangun pendidikan di Penajam Pasir Utara ya, dengan segala macam kondisi yang tidak boleh dan tidak bisa kita hindari. Kita tetap harus eksis di dalamnya dengan mensiasati kondisi-kondisi supaya proses pembelajaran tetap berjalan dengan baik. Karena di kami punya falsafah, hari ini kita tidak mengejar yang namanya kualitas gitu ya. Tapi hari ini kita mengejar bagaimana semua proses-proses itu bisa berjalan dengan baik. Insya Allah juga kualitasnya bisa kita capai gitu ya. Nah, mensikapi dengan ini tentu kita melaksanakannya dengan berbagai macam cara. Pertama, kita harus patuh terhadap regulasi dari tingkat atas. Kemudian juga kita combine dengan kondisi-kondisi real di lapangan itu seperti apa. Oleh karena itu muncullah ide-ide, inovasi-inovasi kita dalam proses pembelajaran itu. Iya, ini menarik Pak Kadis. Karena menurut informasi katanya yang melaksanakan tatap muka dulu itu Penajam Pasir Utara. Yeah. Untuk proses pembelajaran sendiri. Ini kenapa langkah itu dilakukan? Sebelum kita jauh membahas tentang masalah pendidikan yang ada di Penajam Pasir Utara. Iya, karena begini. Karena pertama saya ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh elemen ya, khususnya pada masyarakat ya, yang sudah mau patuh dan taat kepada himbauan pemerintah ya. Bagaimana kita taat dengan protokol kesehatan, bagaimana kita mengikuti semua tahapan-tahapan itu, sehingga dari hari ke hari alhamdulillah zonasi wilayah PPU itu menjadi baik gitu ya. Walaupun demikian regulasi yang mengatur juga tidak mesti harus hijau baru kita tatap muka gitu ya. Dalam kondisi merah pun boleh tatap muka. Nah, disitulah kita diuji. Ini gimana nih? Apa sanggup kita sebagai dinas pendidikan memahami semua kondisi di lapangan gitu ya? Oleh karenanya ya, karena saya mungkin punya pengalaman sedikit di lapangan ya, dan saya tahu tugasnya teman-teman lurah ya, kades, babinsa, babinkamtib Tipmas itu adalah yang paling dekat dengan masyarakat. Nah, saya harus rangkul ini gitu. Oh, elemen-elemen itu yang kita manfaatkan untuk menggerakkan proses kemarin ini. Iya. Awal ya. Ya, jadi apalagi kan teman-teman khususnya kepada TNI Polri ya, yang juga dapatkan perintah dari Panglima untuk bagaimana terlibat langsung dalam mencegah penyebaran COVID-19 ini. Ya, kami berkoordinasi dengan Pak Kapolres, dengan Pak Dandim, dan beliau-beliau berdua sangat mensupport apa yang kita lakukan ini gitu. Sehingga
saya mau balik gitu ya, mau balik. Kalau kemarin orang bilang ayo kita disiplin supaya kita bisa PTM, karena kita masuk juga di zona-zona yang katakanlah kelurahan yang merah gitu ya, kelurahannya merah ini, tapi merahnya di sini enggak, ya udah di sini masuk aja. Kita harus cerdas. Mensiasati ya kondisi-kondisi. Iya, sehingga saya bilang gini, dengan PTM kita disiplin. Karena saya minta teman-teman lurah, tanda petik saya bilang kepada teman-teman lurah, Pak Lurah, Pak Kades, sampean semua adalah kepala dinas pendidikan di wilayahnya masing-masing. Tentu mereka memiliki rasa tanggung jawab itu gitu ya, walaupun bukan kepala dinas beneran, tetapi perlu dipahami bahwa kepala desa dan lurah itu memiliki tugas melaksanakan pemerintahan, tugas-tugas pemerintahan umum dan tugas-tugas umum pemerintahan, termasuk dalamnya pendidikan, layanan dasar pendidikan itu gitu. Peran serta mereka hari ini apakah melalui proses koordinasi? Kan saya pikir gini, Kanda ya, bicara tentang COVID harusnya kan ada instansi khusus nih misalnya yang membidangi. Apakah instansi itu ikut andil dengan proses yang Bapak lakukan kemarin? Iya, tentu kan dinas kesehatan kan juga punya kelengkapan sampai ke desa-desa ya. Tingkatan bawah. Ada puskesmasnya, ada pusban dan lain-lain. Semua kita koordinasikan dengan baik gitu ya. Tapi kan yang kita lihat nih lagi rame yang biasa kita lihat di lapangan kan kebanyakan teman-teman Babinsa dan teman-teman Polres nih. Iya, karena memang dia berkantor di sana gitu. Oh gitu kan. Kantor di sana. Tapi kan sekali lagi kita acung jari apresiasi pada teman-teman TNI Polri yang betul-betul apa perintah di atas itu yang dilaksanakan di bawah. Sehingga kami kepala-kepala sekolah, saya minta mereka dimasukkan ke dalam satgas tugas di desa atau kelurahan masing-masing. Sebelumnya belum? Sebelumnya belum. Dan saya minta kepala-kepala sekolah saya untuk patuh kepada apa yang disampaikan oleh satgas di desa. Kalau bilang satgas masuk, kalau bilang 100%, kalau bilang 50%. Teknis pendidikan kita. Artinya koordinasi di tingkatan bawah yang menentukan wilayah itu bisa melakukan proses. Karena persoalan kan ada di bawah, bukan ada di atas kan. Menarik. Untuk bicarain tentang masalah ini kan, kita kan untuk bicara dunia pendidikan ini kan Kanda bukan hanya bicara tentang, walaupun hari ini memang kabupaten itu dibatasi dengan dari PAUD sampai tingkatan SMP, tapi kan anak-anak kita di SMA ini kan juga bagian dari kita, nggak bisa kita nafikan walaupun bicara tentang tanggung jawab ya. Ini bagaimana kabarnya ini Kanda? Karena jujur beberapa kali kita ke lapangan dan berkoordinasi, bahkan kita sempat komunikasi dengan Pak Gubernur pada waktu lakukan kunjungan kemarin, ditanyakan masih belum ada kejelasan bahwa kapan, cuma masih mengevaluasi terus, dan bahkan dia bicarain tentang masalah ini dewasa dan potensi penularannya besar. Bagaimana kalau Bapak melihat itu sendiri? Ya, pertama tentu kita bicara pemerintahan ya. Bicara pemerintahan itu bicara kewenangan. Artinya memang kewenangan untuk SLTA itu ada di provinsi. Tapi bahwa perlu kita sadari bersama bahwa yang ada menjadi kewenangan provinsi itu adalah putra-putra kita. Kita tidak ingin dengan kita bersantai-santai gitu ya, kemudian terjadi learning loss gitu ya kepada siswa. Hilangnya waktu belajar siswa yang banyak gitu. Itu secara pelan-pelan kita membunuh generasi muda kita gitu ya. Pembelajaran daring bagus, tetapi tentu tidak semaksimal kita tatap muka. Saya kasih contoh anak SD di Babulu ya. Dia datang ke gurunya, dia bilang, "Bu, saya minta diulangi pelajaran daring kemarin." Ini luar biasa anak seperti ini gitu ya. Artinya dia menyadari bahwa ada sesuatu yang terkendala ketika itu PJJ gitu ya. Nah, sehingga saya minta guru-guru saya, tolong anak-anak itu dikelompokkan. Mana yang pada saat dia PJJ nilainya bagus-bagus pokoknya gitu. Kemudian PTS kemarin ternyata anjlok. Nah, itu jadi pertanyaan. Lalu selama ini siapa yang mengerjakan? Walaupun kita nggak mau tahu itu gitu ya. Walaupun tahu sebenarnya. Walaupun tahu gitu ya. Nah, sekarang kan terbuka. Kalau bukan orang tuanya, Mbak Google yang ngajarin dia. Nah, tetapi kembali ke dunia nyata, ternyata tidak sebagus itu gitu. Maka kita kelompokkan. Oh, ini sudah bagus. Kasihkan treatment yang bagus. Ini masih setengah, kasihkan treatment yang setengah. Ini rendah sekali, kasihkan treatment yang sesuai dengan kapasitasnya dia. Jadi jangan
ya udah anak-anak kita sudah lama nggak belajar loh ya, ayo kita kejar, nggak boleh begitu. Berarti ada penurunan signifikan kondisi kualitas pendidikan kita. Iya, secara kualitas pasti turun gitu. Kita aja kan yang dewasa, yang tua seperti ini, kalau nggak dikasih informasi atau ilmu-ilmu yang baru pasti akan ketinggalan gitu ya. Nah tentu kita tidak bisa ikut sama yang sudah maju, maka ada pengelompokan, tetapi tidak ada pembedaan. Ada pengelompokan tapi tidak pembedaan ya. Tidak ada diskriminasi maksud saya. Nah terkait dengan pertanyaan tadi, Pak Gubernur pasti kan banyak yang dipikirkan ya. Pasti banyak, itu pasti, namanya juga gubernur gitu. Tetapi sini kan ada organ-organ ya, ada kepala sekolah yang ada di sini, ada cabang dinas yang di Balikpapan, ada kepala dinas. Harusnya kalau menurut saya, demi untuk anak-anak kita, harusnya merumuskan sebuah kebijakan dan itu dilaporkan ke Pak Gubernur. Kalau saya boleh saran, ini boleh saran ya, bahwa kalaupun situasi secara provinsi kita masih pada level yang keempat lah katakanlah ya. Tetapi kan kita harus melihat level kabupaten kota. Sama dengan merumuskan di kabupaten tadi harusnya ya. Jadi kalau umpamanya di Penajam sudah hijau, ya udah Penajam go. Harapan kita nih, maunya ini saran. Karena kita tidak mungkin ikut daerah yang lain. Demikian juga kalau umpamanya di Penajam parah, ya Balikpapan jangan ikut-ikutan, Samarinda jangan ikutan, jalan aja mereka gitu. Nah, supaya kita learning loss-nya siswa-siswa kita tidak terlalu banyak gitu ya. Kemudian mengejar ketertinggalan tadi itu tidak terlalu payah gitu. Kalau informasi tentang masalah vaksin sendiri, anak-anak kita sudah vaksin nggak Pak? Yang pertama, bahwa vaksin itu bukan syarat untuk PTMT. Tapi vaksin itu adalah bagian dari kelengkapan kita untuk menambah daya imun kita. Kalau informasi tentang anak-anak SMA sendiri, udah vaksin belum? Sedang berjalan. Berapa persentasenya Pak? Persentase SMA saya tidak tahu. Kalau untuk SD, SMP? Kalau SMP kita sudah tiap hari Sabtu kemarin saya di Sotek ya, juga mengikuti vaksin itu. Dan jangankan SMP, saya juga minta anak SD yang umur 12 tahun itu kalau diizinkan orang tuanya silahkan kita layani untuk vaksin. Sudah sampai tahapan itu Pak ya? Iya. Karena tidak bisa dihindari, kelihatannya sampai ke depan ini vaksin itu menjadi bagian suatu persyaratan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi ini menarik kan dari studi yang kita lakukan di lapangan, komunikasi dengan beberapa anak-anak ya tingkatan anak SMA, kerinduan terhadap sekolah, ruang kelas, terus kemudian diajari oleh guru itu sangat tinggi. Cuman hari ini kayaknya respon itu masih kurang. Sejauh mana sih upaya yang dilakukan? Artinya kan kita nggak bisa terlepas nih. Ini anak-anak kita nih, anak-anak SMA ini. Sejauh ini apa udah lakukan follow up tindakan? Karena saya pikir berkoordinasi dengan kepala sekolah tingkatan SMA pun masih dilakukan kan? Meskipun ini tanggung jawab provinsi. Saya dengan teman-teman kepala sekolah SLTA ya, baik SMK maupun SMA, saya masuk di dalam grup MKKS-nya ya. Musyawarah kerja kepala sekolah saya masuk, saya sering berkoordinasi. Sesungguhnya teman-teman kepala sekolah juga sama dengan teman-teman kepala sekolah SMP SD itu gitu ya. Sudah nggak sabaran lagi untuk PTMT dengan alasan bahwa di kami ini sudah hijau lah gitu. Gitu ya, sudah hijau ya. Kemudian juga saya menyarankan dalam diskusi, ayo sampaikan ke kepala dinas provinsi untuk melihat tidak boleh diseragamkan gitu ya. Contoh ya, suatu ketika di Babulu Darat ya merah, tapi saya sudah nggak sabar nih, kasihan anak-anak saya di situ yang tidak belajar. Setelah saya analisa apa sih penyebabnya merah itu, ternyata ada 6 tempat itu yang ternyata terkonfirmasi positif. Ya. Artinya jangan dipaksakan lah. Iya, tapi setelah saya amati lagi, saya minta sekali lagi saya hadirkan kepala desa, Pak Kades, ini di mana tempatnya? Oh, ada di ujung sini, Pak. Loh, sekolah saya ada di sini. Ya, masuk gitu. Nah, kalau umpamanya ada anak siswa kita yang kebetulan tinggal di sini, ya ini jangan masuk. Jangan kemudian karena di sini ada yang kena lalu korbankan yang banyak. Nah, itu memang kita melakukan ya. Pertama ya tentu izin kepala daerah sih ya. Izin kepala daerah itu penting ya. Artinya kuncinya karena di situ sebenarnya. Aturannya memang begitu gitu. Tapi saya pikir perlu kita memberikan masukan yang hasil nyata di lapangan. Apa sih sekarang yang terjadi di lapangan? Contoh gini. Ketika anak-anak kita larang untuk bersekolah gitu ya.
Tapi pada kenyataannya anak-anak coba dilihat di kafe-kafe malam mereka kumpul, sore motor-motoran dan lain-lain. Itu kan lebih berbahaya daripada di kelas gitu. Betul. Nah, daya tahan anak-anak remaja usia 16-17 di SLTA itu pasti lebih kuat, lebih mudah diarahkan terkait dengan protokol kesehatan dibandingkan dengan anak TK, anak SD gitu ya, bahkan anak SMP. Kita alhamdulillah ya dari PAUD sampai SMP itu sudah masuk semua, alhamdulillah. Normal semua. Bahkan sudah ada yang 100%. Bahkan setiap Senin sudah ada upacara bendera. Sekolah mana? Di SD 038 ya sudah upacara. 16 SD 16 juga udah upacara. Dan saya minta, rindu banget tuh, Pak. Iya, jadi dengan semangat itu tentu saya bukan harus berbangga hati ya dibilang pertama, tapi saya tetap harus hati-hati, tetap berkoordinasi dengan Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Babinsa, Babin Kantipmas, kemudian dan Ramil Kapolsek. Nah, tapi ada sesuatu yang menarik saya lakukan. Saya sudah sampaikan ke teman-teman kepala sekolah. Ayo, visi misi pendidikan nasional kita adalah menciptakan pelajar-pelajar profil Pancasila ya. Ya, itu yang kita capai melalui Merdeka Belajar. Ya udah, karena di situ ada kata Pancasila, maka saya wajibkan setiap guru. Ini mungkin unik ya, mungkin lucu, mungkin juga saya diketawain sama orang, tapi saya nggak peduli dengan itu. Setiap guru-guru itu saya wajibkan setiap hari sebelum mengajar wajib menyampaikan salah satu dari butir-butir Pancasila kepada peserta didik. Kenapa? Supaya anak-anak kita ini di dalam sanubarinya itu betul-betul tertanam nilai-nilai Pancasila itu. Nilai-nilai Pancasila itu kan ada di 45 butir itu, yang terjemahan dari 5 sila. 5 sila. Nah, termasuk di dalam upacara-upacara bendera nggak ada itu pembacaan Undang-Undang Dasar 45. Siswa kita kelas 4, kelas 6 itu tampil ke depan tuh dia harus hafalkan Undang-Undang Dasar supaya dia ngerti Indonesia itu dari mana sih, cita-cita Indonesia itu dari mana sih. Seperti itu. Ngomongin tentang masalah pendidikan hari ini kan dengan kualitas pasca dari COVID, saya bilang masih, walaupun hari ini masih COVID masih ada walaupun tidak sederas kemarin, saya dapat informasi juga bahwa memang ada penurunan kualitas attitude, sopan santun. Apa yang kita temukan di sekolah atau ketika anak-anak lagi tatap muka? Ya. Jadi kan ketika anak-anak ini lama tidak ditangani oleh guru, tentu ada perubahan sikap dan perilaku yang kita kenal dengan behavior and attitude ya. Yeah. Itu pasti terjadi. Contoh gini, ketika pertama-tama PTMT, saya mau cerita gini dulu. Sebenarnya penajam itu bukan pertama kemarin PTMT gitu. Yeah. Penajam itu dari tahun lalu udah PTMT. Saya menyadari bahwa saya sedikit nyeleneh dari aturan ditetapkan pada saat itu. Pada saat itu tidak boleh di posyandu, tidak boleh di musola. Yeah. Saya harus lakukan itu. Gitu. Tapi tetap tidak lakukan. Ya, saya sudah lakukan tahun lalu. Saya istilahkan dengan home visit ya. Jadi guru berkunjung. Saya bilang sama guru-guru saya, datangi murid, kenali murid. Makanya pada waktu itu ada anak-anak sekolah di musola, ada posyandu, bahkan di rumah orang tua yang dikumpulkan begitu ya. Iya, itu tadi. Datangi murid, bangkitkan dia, khususnya murid-murid baru ya, bangkitkan bahwa oh iya ya hari ini aku udah sekolah. Kenapa saya lakukan itu? Karena tahun-tahun sebelumnya siswa baru itu diantar oleh orang tuanya ikut upacara di sekolah. Ini tahun ini hilang itu setelah COVID. Jadi saya ganti dengan itu supaya dia kenal dengan gurunya, supaya juga terjalin hubungan komunikasi antara orang tua dengan orang tua guru ya. Dan kita tahu bahwa orang tua semua stres ketika dia harus mengajarin anaknya. Mungkin kalau di sekolah anaknya diajarin sama gurunya, tapi jangan-jangan di rumahnya diajar sama emaknya gitu karena susah menerima pelajaran atau karena orang terlalu tua banyak. Sebetulnya terlalu banyak keluhan di orang tua bahwa yang pintar nanti nih mamanya atau kakaknya. Bahkan Google kuota itu bisa tersedot dengan kondisi dia cari. Bahkan ada orang tua yang telepon saya, Pak boleh nggak gaji guru itu kita bagi dua? Kenapa? Karena kami juga jadi guru di rumah. Seperti itu. Kan menarik Pak ya untuk bicara tentang masalah pendidikan hari ini. Itu juga jadi acuan hari ini bahwa memang ada problem dengan hasil metode daring kemarin, ada dampak
dampak. Saya lanjutin yang tadi. Ketika saya kunjungan ke sekolah, saya hampir tiap hari ke sekolah. Bahkan Sabtu pun saya ke sekolah. Sebelum itu Pak, saya sampaikan, Bapak nggak dibilangin kepala dinas gila gitu Pak, ngambil. Saya harus gila. Gitu. Memang saya harus gila gitu. Karena kalau orang waras saja ngelakuin ini tidak akan tercapai. Memang saya harus gila gitu. Kan gila Pak. Iya, memang saya harus gila gitu. Karena kalau saya tidak gila, saya duduk di kantor aja, ikutin aturan aja. Oh iya besok kita begini. Saya nggak bisa seperti itu. Saya harus lihat langsung apa yang dilakukan guru-guru saya, apa keluhannya guru-guru saya harus tahu itu sehingga saya bisa mengasesmen, melihat, menganalisa, kemudian bisa mengambil kebijakannya. Suatu ketika saya masuk ke kelas gitu, anak itu terlambat datang, gurunya ada, anak itu nyelonong masuk yang kita tahu bahwa anak-anak SD ya, itu datang assalamualaikum atau selamat pagi, itu enggak ada, nyelonong boy aja masuk, selonong boy masuk. Akhirnya saya bilang saya bawa etikanya sudah yang berkurang. Itu tadi karena sudah hilang gitu ya. Bahkan yang menyedihkan itu ada anak-anak kelas 2, kelas 3 itu belum bisa membaca dengan baik. Apa itu? Kenapa itu? Itu karena learning loss tadi itu, nggak pernah belajar gitu. Untuk bicara tentang pendidikan kita ini memang rumit Pak. Dan nggak akan habis di Sampul Said kalau kita mau habis bicarain itu sebenarnya. Kalau bicarain tentang masalah program ini kan Pak, hari ini kabupaten kita ini kan juga digembor-gemborkan juga kan melakukan baju gratis. Sekarang sudah sejauh mana itu Pak? Ya, alhamdulillah ya kebijakan itu tetap berjalan sampai dengan hari ini. Dan saya lupa tanggalnya, tetapi saya ingat saya tanggal 14 kemarin itu adalah hari terakhir penandatangan kontrak ya. Kontrak artinya setelah itu adalah proses pengadaan barangnya ya sudah berjalan. Mudah-mudahan target kita selesai di tanggal 14 Desember itu bisa tercapai. Mudah-mudahan juga cuaca bagus, ombak bagus sehingga nanti tidak ada terkendala dalam pengiriman barang-barang nanti. Artinya itu pasti terrealisasi Pak ya? Ya sudah jalan, sedang berjalan. Sejauh ini tidak ada problem Pak? Pertama ada tentu ya, setiap kegiatan pasti ada problem. Ini bicara tentang masalah, saya pikir ini bicara tentang masalah ya kita nggak bisa nafikan Pak, seperti yang disampaikan bahwa ini bicara tentang masalah defisit anggaran yang hari ini kita hadapin. Iya. Jadi gini, persoalan itu tetap ada. Persoalan yang pertama adalah ketika kita menyusun sebuah rencana kegiatan, kemudian COVID, PPM ya, MK itu ya, kita nggak boleh kemana-mana sehingga kita terkendala dengan uji lab dan segala macam, molor sampai 2 bulan dan seterusnya gitu. Tapi itu tahapan itu sudah kita lalui, sudah lewat itu, sudah lewat. Proses itu sudah lewat. Bagi saya di dinas pendidikan, bagi kami semua satu tim di dinas pendidikan itu, kegiatan itu tetap berjalan karena sampai hari ini tidak ada yang namanya rasionalisasi terkait program prioritas Pak Bupati ya atau kepala daerah ya, tetap berjalan dengan baik. Artinya itu program tetap akan jalan dan dirasakan masyarakat. Bukan baik. Tetap akan jalan, sedang berjalan gitu. Artinya berjalan dan pasti dirasakan Pak ya. Insya Allah akan sampai kepada masyarakat gitu. Nah ini ada kan sebetulnya kenapa kemudian itu mesti kita ungkap, karena ada keraguan. Kalau dengan begini kan publik bisa paham dan mengetahui bahwa memang sudah dilaksanakan dan sedang berjalan. Kita punya tanggung jawab besar bicara tentang SDM. Nah hari ini karena ini jadi hal yang menarik, kalau bicara tentang SDM ya, kalau bicara tentang tunasnya ya di sekolah lah, di dunia pendidikan lah. Sejauh mana kita mempersiapkan SDM yang berkualitas untuk PPU. Bahkan kalau kita mau bicarain tentang masalah IKN, artinya ini harus ada punya peran nih. Nah, jadi begini, saya mau bilang begini, IKN ada atau tidak ada, kami nggak ada urusan dengan itu. Pembangunan SDM itu harus jalan untuk menciptakan daya saing yang maksimal. SDM itu tidak mesti harus. Sebelum itu saya potong kata, ada dan tidak ada. Anda yakin nggak sih IKN itu bakal hadir? Udah pasti itu. Oh yakin masih ya. Artinya menguatkan untuk kualitas pendidikan. Iya, artinya tidak ada IKN aja kita geber itu. Apalagi ada IKN. IKN ini bukan sesuatu yang tiba-tiba.
ya boleh dibuka lagi lembaran PPU. 2014 atau 2015 Bupati menjatuhkan bahwa di poin ke-6 atau ke-7 ya, bahwa Penajam itu akan menjadi ibu kota negara. Hampir terbukti. Kapsul waktu ya waktu kapsul 80 tahun akan dibuka ya. Nah, dan saya membuka rahasia sedikit ya, walaupun bukan rahasia lagi gitu ya. Rencana IKN itu bukan di 2019. Sudah jauh sebelumnya kan. 2017 itu kami sudah survei, sudah mendampingi tim-tim dari pusat. Artinya sudah jauh. Sudah menjadi perencanaan awal. Tapi hari ini kan karena dihadapkan dengan bagaimana mempersiapkan SDM itu. Ya, oke. Walaupun mulai dari bibit. Ya, kalau mau bicara SDM, ini kokinya harus disiapkan dulu. Oleh karena itu saya berbangga ya di Penajam ya. Saya bicara sekolah ya, sekolah ya. Guru-guru di Kalimantan itu ya, paling banyak guru penggeraknya itu di Penajam. Berarti kan kita hebat itu, iya kan? Kemudian sekarang ini mereka melakukan pengimbasan kepada guru-guru yang lain. Artinya dengan pengimbasan itu guru-guru yang lain kan akan menjadi hebat juga kan gitu ya. Nah kemudian juga menular lah. Iya, akan menular itu karena kemudian kita juga sekolah penggerak, kepala sekolah penggerak. Sejauh mana sih kalau untuk masalah sekolah penggerak kita sih, Pak? Kepala sekolah penggerak itu apa ya? Kepala sekolah pilihan yang sudah melalui seleksi yang luar biasa. Di Kalimantan Timur itu hanya ada berapa, Pak? PPU dan Samarinda. Ya, ada berapa? Kita ada 11. Kita ada 11 itu ya. Dan tahun depan juga masih ada. Ini juga masih sedang seleksi mereka, teman-temannya sekitar ada 100 kepala sekolah mungkin seluruhnya. Masih proses ya. Saya kejar terus itu ya. Karena apa? Kaitannya tadi dengan bagaimana sih kita membangun SDM. Kami tidak mau anak-anak itu sekedar lulus dari sekolah tetapi tidak memiliki kepahaman terhadap sebuah pengetahuan. Dan SDM itu tidak boleh dilihat daripada materi atau mata-mata pelajaran juga sendiri gitu ya. Kami sekarang di sekolah itu khususnya di SLTB ya, justru membuka kelas-kelas khusus gitu. Jadi kalau anak-anak itu potensinya ada di olahraga, ayo kita olahragakan dia, ayo kita bibit dia gitu ya. Kalau anak itu ada potensi di seni, ayo kita majukan seni. Jangan pernah paksa anak-anak untuk belajar matematika misalnya gitu ya. Itu menurut kita pola itu sudah kolot. Justru itu yang harus dilakukan. Nah maksud saya dengan kalau kan saya pribadi itu di zaman pernah saya merasakan bahwa seolah-olah orang yang akademiknya tinggi itu adalah orang yang bisa memimpin organisasi di sekolah itu, bahkan anak-anak kan ini masalah. Anak yang biasa rajin main bola bolos gara-gara main bola, kemudian dia bawa prestasi padahal bawa nama sekolah, bahkan kadang dihukum. Ini kan kejadian ini. Itu mungkin teori itu salah ya. Saya ini kan termasuk orang yang bandel gitu ya, baik dari sejak sekolah, bla bla dan seterusnya gitu. Bandel ya. Pantas gila, Pak. Jadi itu bukan ukuran gitu ya. Ekspresi orang itu harus dieksplor gitu ya, harus dieksplor secara maksimal gitu ya. Nah, tadi ada orang olahraga dikasih hukum. Saya sekarang tidak mau seperti itu. Kalau anak itu berjasa terhadap sekolahnya, katakanlah ikut MTQ tingkat kecamatan dan juara, jangan lagi diragukan dia terkait dengan pelajaran agama Islamnya umpamanya. Kasih dia sudah maksimal itu. Ketika dia umpamanya pertandingan umpamanya tingkat kecamatan, ini hari Rabu nanti saya ada KOSN ya, tingkat SD. Ketika dia berjasa terhadap sekolahnya di bidang olahraga, jangan pernah lagi ngasih nilai di bawah standar untuk nilai olahraga. Dia itu karena anak-anak itu harus dihargai dari kecil gitu. Ya, jangan pernah paksa anak-anak, kamu harus pintar matematika IPA, jangan. Tapi dia harus belajar matematika ya. Tapi kalau untuk memaksa dia untuk pintar matematika, saudara kembar saja itu dalam waktu tertentu dia akan berbeda perilakunya, kemauannya. Orang kembar aja, apalagi anak-anak yang justru secara genetika berbeda-beda. Nah, kuncinya sekarang itu guru harus melayani. Sekarang pertanyaannya, mampukah semua guru melayani seperti itu? Nah, betul. Oleh karena itu kita punya guru-guru penggerak di Penajam Pasir Utara yang akan mampu melayani itu. Dan itu diupayakan bisa menularkan ke guru-guru yang lain. Sekarang sudah melakukan pengimbasan di masing-masing sekolahnya, di masing-masing gugusnya. Mereka sedang berjalan. Kapan-kapan
boleh dihadirkan dia bagaimana sih guru penggerak itu, bagaimana sih targetnya ke depan dan seterusnya gitu. Terakhir ini Anda, apa kabar dengan PAUD kita? Ya, dia kan banyak belakangan beberapa waktu lalu kan mengeluhkan tentang kondisi-kondisi mereka. PAUD ini sekolahnya, orangnya atau apa? Karena PAUD ini kan termasuk TK, termasuk KB, macam-macam tuh isinya. Dan sekolah-sekolah swasta yang hari ini juga jadi titik kritik sebetulnya sih. Bagaimana penyetaraan dengan apa yang didapat dengan di sekolah negeri. Ini maksudnya penghasilan. Iya, pastinya ke sana. Hari ini itu kan yang jadi problem, Pak. Ini Covid, bagaimanapun ini Covid dan mereka juga untuk bisa bertahan hidup kan bagaimana? Ini nasib mereka. Ya, pertama begini, kita semua harus mengapresiasi kebijakan pemerintah daerah ya. Terlepas pro dan kontra. Bahwa ada keinginan Pak Bupati untuk menyamakan penghasilan mereka, ya, take home pay ya, sama dengan UMK kita. Siapapun itu, termasuk mungkin karyawan-karyawan yang bekerja. Karyawan bekerja di perusahaan pasti sudah gitu ya. Tapi kan kita harus realistis, Pak. Iya, itu tadi makanya kan ada pro dan kontra. Kemudian langkah yang sudah ambil tenaga-tenaga honorer itu kan bekerja di instansi pemerintah. Nama kerennya nanti itu adalah P3K. Oh, P3K. P3K itu adalah ASN. ASN itu ada 2, P3K dan PNS. Nah, masuk ke situ PAUD yang swasta, ya, termasuk rekan-rekan saya, guru-guru saya yang ada di sekolah-sekolah swasta berbagai jenjang itu ya. Itu kan mereka diangkat oleh yayasan. Iya. Betul. Berarti yang mengangkat itulah yang menggaji gitu ya kan, logika berpikir kita seperti itu. Tetapi ada kebijakan pemerintah daerah untuk menyamakan itu dengan memberikan tambahan melalui apa, BOSDA atau melalui dana hibah ya. Nah, cuma kadang diplesetkan gitu. Itu kadang-kadang saya tidak bisa menerima kalimat atau kata gitu ya, yang kemudian mengeluh bahwa gaji kami belum dibayarkan oleh pemerintah daerah. Ini keliru gitu. Kan sudah jelas yang mengangkat siapa, yang menggaji siapa. Jadi, yayasan itu ada undang-undangnya. Ketika dia mendirikan yayasan kemudian dia mengangkat orang untuk mengabdi di situ, dia harus memberikan gaji. Kalau nggak mampu sesuai dengan UMK, itu kan kesepakatan gitu. Sepakatan. Tetapi secara realita di lapangan, orang ini juga berjasa dalam membangun pendidikan. Pemerintah kan tidak tinggal diam. Oleh karena itu adalah dana hibah itu. Nah, dana hibah itu bukanlah gaji dari pemerintah, tetapi hibah yang diberikan kepada sekolah agar dia bisa menambahkan gajinya yang ada di swasta itu atau di PAUD kita gitu ya. Terus bagaimana nasibnya dengan kondisi hari ini? Sekarang karena gini, karena tahun lalu hanya 1,1. Kemudian saya juga sebenarnya punya andil untuk memperjuangkan ini. Tapi kan tentu dengan regulasi-regulasi yang ada. Saya minta teman-teman itu segera menyelesaikan sarjana. Memang ada yang belum sarjana. Nah, iya, karena yang dimaksud dengan guru itu adalah orang yang memiliki kualifikasi pendidikan keguruan. Ada yang SD, ada yang PAUD, ada SLT dan seterusnya mata pelajaran dan lain-lain. Berarti kalau kayak gitu honorer kita kan ini berbeda jenjang, tapi kan gajinya sama ini. Nah, oleh karena itu teman-teman ini alhamdulillah ya sudah mendaftar semua. Ada 300 lebih semua sudah mendaftar untuk melanjutkan pendidikan. Saya syukur karena apa tadi saya bilang, kalau kita mencetak sumber daya manusia, kokinya dulu nih harus pintar. Ya kena yang tadi ya, nyambung ya. Iya, kualitasnya kan. Iya, kualitas pendidikannya harus naik. Nah, kemudian apa sih yang kita lakukan sampai dengan saat ini? Karena Pak Bupati, pemerintah daerah ingin mengangkat itu, maka kan tidak mungkin langsung ya udah angkat itu kan tidak. Kita harus membuatkan regulasinya. Apa regulasinya? Paling tidak peraturan bupati. Menarik sih, Pak. Memang Pak Bupati sebenarnya niat baiknya sebenarnya kita tangkap, tertangkap, dan siapapun akan menangkap niat baik itu untuk bisa menyamakan dengan untuk peningkatan penghasilan mereka. Tapi kan ini bicara lagi dengan kondisi yang kita hari ini dihadapkan. Terlepas dari itu semua, tapi hari ini pendidikan kita tetap harus berjalan, Pak. Iya. Problem paling pahit yang dihadapi dengan kondisi hari ini,
pasca dari pengaruh kan pengaruh COVID semua sih Pak yang menyebabkan kita seperti ini sebetulnya. Iya, kalau kita sudah tahu bahwa ini ada COVID, kita direpotkan dengan segala macam itu dan pemerintah daerah harus hadir di situ untuk menyelesaikan persoalan itu. Jangankan yang sifatnya hibah ya, hibah. Belanja wajib pemerintah daerah pun terhambat gara-gara COVID. Betul. Artinya apa? Ayo kita bersabar semua sambil menunggu proses gitu. Proses kita, Perbup sudah selesai. Pak Bupati sudah tanda tangan itu, sudah selesai. Tinggal kami sekarang. Kami sekarang sudah membuat juklat dan juknisnya. Jadi sebenarnya tinggal proses pembayaran. Itu saja. Ya. Saya bicara tentang waktu saja lagi. Ya, waktu kan memang harus sabar karena pertama harus merubah. Merubah itu kan harus ke Kemenkumham. Bukan ditanda saya membuat draftnya saya di dinas kami. Kami koordinasi dengan bagian hukum. Pak Bupati tidak langsung tanda tangan itu. Karena tahapannya harus ke Kemenkumham dulu. Kemudian ke Biro Hukum Provinsi dulu, kembali dulu dengan berbagai macam pertanyaan yang kami sempurnakan lagi, kemudian barulah Pak Bupati menandatangani. Minggu yang lalunya sudah Pak Bupati tanda tangan. Minggu lalu. Ini jadi kabar baik juga buat iya. Saya juga terima kasih ditanya itu ya. Jadi ada waktu saya untuk menyampaikan supaya nggak usah galau di media sosial dan segala macam. Sehingga orang nanti salah persepsi menanggapi. Ada kemarin ya, saya lupa apa di Instagram atau di Facebook ya. Pak Bupati gaji guru honor belum dibayarkan 9 bulan. Saya sebagai kepala dinas pendidikan kan agak gimana gitu ya. Saya merasa tidak ada satu orang pun guru honor saya itu yang tidak digaji sampai 9 bulan. Yang ada itu adalah guru-guru kita yang bekerja di sekolah-sekolah swasta. Jadi tidak boleh dikategorikan itu gaji honor gitu, seperti itu. Jadi mispersepsi ya. Dan saya pikir itu sudah clear, Pak. Clear dengan Pak Bupati sudah tanda tangan, kami tinggal segera proses pembayaran. Oke. Terima kasih banyak Pak sudah datang di Sampul Said. Terima kasih. Kami berharap edukasi, informasi ke publik terus bisa kita sebarluaskan melalui Sampul Said. Kami dari tim Sampul Said mengucapkan terima kasih banyak sudah menerima undangan kami dan betul-betul terbuka. Kita akan banyak berbincang lagi nanti karena banyak program yang saya pikir akan menarik dibahas ke depan, termasuk bicara tentang sekolah di pedalaman sana. Iya, kita punya itu. Nah, itu menarik juga nanti ke depan kita akan bahas. Iya. Mau ditambah Pak sebelum kita tutup nih? Saya teringat ya sekolah. Karena sudah 1 bulan saya nggak masuk. Tapi kemarin saya ketemu dengan gurunya, alhamdulillah ya. Dengan kita berani tanda petik keluar dari aturan. Saya bilang sama Pak Dirjen, filial boleh nggak? Oh, aturannya nggak boleh. Pak Dirjen, Bapak pilih nggak boleh filial atau anak-anak 50 orang udah sekolah. Anak-anak harus sekolah, alhamdulillah ya. Saya ada anak usia 11 tahun. Anak itu nggak pernah sekolah. Tapi ketika dia sekolah beberapa bulan ini, alhamdulillah dia bisa membaca, dia bisa menulis bagus. 11 tahun. Akhirnya saya bilang sama kepala sekolah, sama gurunya, ayo kita pikirkan bagaimana anak ini bisa kita akselerasi. Paling tidak dia duduk di kelas 4. Bisa nggak dia sekarang matematikanya? Bisa Pak, ini segala macam. Kalian tes itu, kemudian kita bantu. Karena jangan sampai umurnya nanti lulus SD berapa, dia gangguan psikologi. Ada berapa banyak Pak? Banyak yang begitu. Rata-rata sudah berumur. Semua. Titiknya itu di mana sih Pak? Kilometer 29 dari pinggir jalan Sotek ya. Jadi pertengahan. Apa yang menyebabkan kayak gitu tuh Pak? Ini sebenarnya karena orang tuanya tinggal berpindah-pindah ya. Tapi alhamdulillah ketika saya bangunkan sekolah, ketika masyarakat bangun sekolah, bukan saya, masyarakat bangun sekolah karena swadaya, itu saya melihat bahwa orang tuanya ini pada saat itu ada malaikat lewat kali ya. Kemudian ditegur semua, kenapa kalian tidak sekolahkan anak-anak? Karena mereka bersepakat membangun sekolah dan alhamdulillah dengan sekolah itu ada di sana itu sekarang menjadi kampung. Ya, makanya harus kita pikirkan lagi bagaimana di sana ada puskesmas, bagaimana ada pasar. Kenapa Pak? Tapi itu warga Penajam Pak? Warga Penajam. Warga PPU ya? Iya, ada orang Pasir, orang Bugis, orang Banjar, bahkan ada orang Batak juga di sana. Ini orang petani kita gitu ya.
kok bisa nggak ada sekolah dengan nggak ada yang sekolah? Memang karena dia berpindah-pindah, berpindah-pindah itu ya di kawasan perusahaan ya. Nah sekarang dengan ada sekolah, saya cukup berbahagia ya. Mereka bisa menetap di situ. Kemudian secara identitas kependudukan juga dibantu oleh Dukcapil ya, untuk melegalkan kependudukannya itu. Sampai status kependudukan pun enggak? Iya. Bahkan mereka sudah ada yang bercucu, tidak pernah menikah. Kita juga koordinasikan, walaupun bukan tugas saya. Bercucu secara resmi maksudnya? Iya. Tetapi kan saya harus menyampaikan kepada teman-teman instansi yang terkait, termasuk macam-macam lah gitu. Ayo kita lakukan. Ada di PPU yang begitu. Ada lagi nggak Pak di daerah lain yang begitu Pak? Di PPU. Menurut informasi yang kita cari. Sepertinya tinggal itu, tapi saya khawatir masih ada. Saya ingin melihat dulu satu lokasi ya, yang ada karyawan-karyawan, tetapi ini karena memang jaraknya ke Sotek itu 29 km ya, dengan jalan yang tidak bagus, tidak akses mungkin. Memang yang sulit masuk ke dalam. Akses ada, tapi jalan perusahaan. Belum tentu orang di sana punya sepeda motor. Ini bicara tentang ekonomi lagi sebenarnya Pak ya? Iya, semua berawal dari ekonomi. Bicara tentang ekonomi, kondisi ekonominya memang yang tidak memungkinkan. Iya. Dan tidak terfasilitasi Pak ya. Paling tidak sekarang sudah terfasilitasi pendidikannya. Insya Allah kalau kondisi keuangan daerah bagus, Pak Bupati juga sudah menyetujui bahwa tahun depan bangunkan sekolah di sana. Kita siap bangun. Pimpinan kepala daerah juga. Kepala daerah ya. Kemudian perusahaan juga sudah melepaskan 2 hektar untuk kita, tinggal diurus sekarang di Kementerian Kehutanan untuk dihibahkan ke pemerintah daerah untuk kita bangun sekolah. Oke. Sudah sejauh itu kita lakukan. Itu bonus tadi buat penonton, bonus yang saya pikir luar biasa juga, bisa jadi bahan kita semua, bahwa memang kondisi hari ini ada hal-hal yang memang di luar sana yang tidak kita ketahui terjadi, dan hari ini kita coba untuk kita semua masyarakat dan semua instansi pemerintahan berupaya untuk memaksimalkan. Ya, harus gila. Iya, memang harus gila untuk menghadapi masalah-masalah yang hari ini, apalagi masalah COVID, masalah pendidikan, sampai penduduk kita yang tidak punya data-data, dan itu butuh orang-orang gila yang mau ngerjainnya kayak gitu. Oke, mungkin itu dulu Pak. Terima kasih banyak. Saya terima kasih lagi ya, dan berharap semoga tidak kapok untuk diundang di Sampul Said. Iya, setiap saat saya siap untuk menyampaikan informasi. Oke, terima kasih Pak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.